Sawah kami, ladang kami, laut kami. Kami dipindahkan, kami mau kerja apa? Bayangkan kalau misalnya kami dipindahkan, apakah kami bisa melaut di situ? Peristiwa politik yang dijahit oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang terjadi pada tanggal 25 September adalah peristiwa yang sangat mengejutkan sehingga menarik perhatian publik, bahkan dari kalangan elit hingga kalangan akar rumput tertarik perhatiannya. Percakapan yang dihasilkan oleh peristiwa itu dalam ruang publik kelihatannya melampaui peristiwa pengkhianatan Anies kepada Demokrat dan AHY, atau pengkhianatan Caimin kepada Prabowo Subianto yang juga terjadi di bulan ini. Bahkan peristiwa politik yang dijahit oleh PSI itu melampaui dua peristiwa besar sekaligus, di mana yang keduanya adalah peristiwa Rempang yang kini telah diduga terjadi pelanggaran HAM berat di dalamnya, yang diciptakan atau dipicu oleh PSN alias proyek strategis nasional pemerintah. Kembali pada peristiwa politik PSI, jika tidak berlebihan, saya ingin bertanya, apakah diangkatnya Kaisang sebagai ketua umum PSI adalah rencana yang terintegrasi dengan istana? Mari kita buat analisis kecil-kecilan untuk menarik hipotesa atas pertanyaan itu. Pertama, PSI adalah organisasi politik kepartaian sama dengan yang lain, sehingga ruang komunikasi terbuka lebar antara PSI dan istana. Kedua, PSI adalah partai yang sejak dulu tegak lurus mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan hingga per hari ini mereka tetap tegak lurus. Kendati partai pengusung Jokowi yakni PDIP sedang tidak baik-baik saja hubungannya dengan PSI. Oleh karena itu, berdasarkan pada dua analisis tersebut, kita bisa menduga bahwa ditunjuknya Kaisang sebagai ketua umum PSI adalah rencana yang terintegrasi dengan istana. Lalu pertanyaannya sekarang, untuk apa semua itu? Apakah hanya untuk kepentingan Pilpres 2024? Memang secara kasat akan nampak bahwa itu hanya untuk kepentingan Pilpres. Tetapi siapa yang bisa menduga bahwa di dalam peristiwa itu tidak ada kepentingan terselubung lainnya? Ingat sekali lagi bahwa di bulan ini juga peristiwa Rempang meletus yang menyentuh aspek teoritis hak asasi manusia, di mana itu adalah ulah proyek pemerintah yang kini berpotensi menciptakan konflik horizontal akibat pengakuan Bahlil, Menteri Investasi, yang secara terburu-buru diucapkan ke publik. Ringkasnya, siapa yang bisa memastikan bahwa peristiwa politik yang dibangun oleh PSI bukan sebagai alat untuk mengalihkan isu dari kasus Rempang?